Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yakin, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Atap 2 Pacetengah Kabupaten Tasikmalaya. Pada saat ini saya sebagai supervisor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Gustaviani Sapitri dari SMP Negeri 3 Pancatengah, calon guru penggerak angkatan 6. Dalam kesempatan kali ini saya berakting sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gati Durgati dari SMP Negeri 3 Pancatengah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Tasikmalaya. Saya berperan sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Cahyana Sution dari SMP 4 Pacetengah sebagai koci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Pak. Baik. Hari ini ada coaching ya? Iya Pak, saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Dede Cahya. Hari ini saya sebagai supervisor akan melihat apa yang akan dilakukan terkait coaching. Kira-kira potensi apa yang akan dilakukan dalam coaching? Kalau saya dalam coaching ini ingin mengembangkan presence Pak, karena kadang saya tidak sabar dalam melaksanakan coaching dengan rekan saya. Oh, seperti itu. Kira-kira indikatornya apa yang Ibu akan gali dalam terkait dengan coaching hari ini? Saya ingin lebih sabar, tentunya apalagi dalam tidak buru-buru memberikan solusi Pak. Jadi saya ingin sabar mengikuti apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian saya juga ingin lebih mendengarkan lebih baik lagi gitu Pak. Nanti agar nanti coaching bisa mendapatkan solusinya sendiri. Seperti itu. Bagaimana penilaian Ibu terkait dengan kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu hari ini? Saya rasa itu sangat penting ya Pak ya, karena itu merupakan salah satu yang paling pokok dalam kegiatan coaching. Karena kalau misalnya kita melaksanakan coaching lalu tidak bisa bersabar, tidak bisa lebih luas ataupun misalnya runtut gitu, saya rasa coaching tersebut tidak akan berjalan dengan lancar Pak. Terima kasih, luar biasa ya apa yang gagasan-gagasan yang Ibu sampaikan terkait coaching yang akan dilakukan. Terima kasih Pak. Silakan dilanjutkan terkait coaching yang saya apa yang Ibu lakukan. Seperti Ya. itu. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Dede. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat sekali Pak Dede. Pak Dede gimana, sehat? Alhamdulillah Bu. Kalau boleh Bu, saya ingin berbicara Bu. Oh iya, saya itu lupa Pak. Kemarin Bapak itu telepon saya ya Iya. berkali-kali. Nah, saya itu nggak angkat telepon karena telepon saya tuh lagi dipakai anak Pak. Mohon maaf sekali. Dan saya berpikir ya nanti sajalah, kita kan bertemu di sekolah. Tadi saya juga lupa mau menanyakan Bapak keperluannya apa gitu terhadap saya. Alhamdulillah sekarang Bapak menemui saya. Kira-kira ada apa Bapak ya? Iya Bu, kemarin saya belum bukan apa-apa, tapi ada yang ingin saya bicarakan ya dengan Oh Ibu. iya. Kira-kira topiknya apa Pak yang akan Bapak bicarakan? Itu Bu, kemarin itu ada laporan dari guru PAI, kemudian guru prakarya, dan guru PKN Bu, Oh iya. tentang siswa yang jam pertama itu terlambat terus Bu. Oh gitu. Lalu Bapak menemui saya itu, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan bersama saya? Ya saya gini, adanya ini Bu, apa namanya, ada pencerahan lah Bu ya, terkait si masalah si anak tersebut, supaya nanti ya si anak itu bisa apa namanya, meminimalisir lah. Oh gitu. Itu lebih bagusnya dia bisa bisa menerapkan disiplinnya sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah mereka yakini. Oh iya. Lalu situasi sekarang seperti apa Pak terhadap si anak itu? Kalau situasi sekarang sih terhadap si anak tersebut, memang
itu kadang mengganggu ini apa namanya konsentrasi teman-temannya dan guru ketika sedang belajar gitu. Iya. Oh gitu. Lalu kira-kira Bapak sendiri sudah tahu belum apa yang mempengaruhi sikap anak tersebut menjadi seperti itu, Pak? Kalau saya tanya ke temannya ya Bu ya, jadi si anak itu biasanya kan menggunakan motor. Nah, akhir-akhir ini motornya itu dipakai oleh kakaknya Bu. Oh, Jadi kemungkinan karena memang jaraknya jauh juga sih Bu dari rumahnya ke sekolah, kemungkinan ya kendalanya karena jalan kaki atau bagaimana begitu. gitu ya. Lalu Bapak sendiri menginginkan si anak itu seperti apa? Ya pertama dia meyakini keyakinan kelasnya tentang disiplin, tentang Iya. hadir tepat waktu gitu kan, sehingga apa namanya berhubungan dengan budaya positif, melaksanakan sholat duha bersama-sama, dia mengikutinya Bu. Oh gitu. Kira-kira apa ya Pak ya yang bisa membuat hal itu terwujud menurut pendapat Bapak sendiri? Ya paling apa ya, yang pertama mungkin saya bisa menghubungi wali kelasnya Bu terkait perkembangan si anak itu, kemudian mungkin juga bisa ke teman yang paling dekatnya Bu atau satu wilayahnya, dan mungkin juga dengan apa namanya dengan kakaknya yang itu yang memakai sepeda motornya itu. Oh gitu. Bapak tadi berkata bahwa Bapak ingin bertanya perkembangan anak ya Pak ya kepada keluarganya. Bapak sudah kenal kalau dengan keluarganya? Nah kalau kenal secara ini belum sih Bu. Oh Cuman gitu. ketika apa namanya di awal tahun itu ketika rapat memang kami berkenalan dulu sih sebenarnya dengan anak. Oh gitu. Karena kebetulan anak itu wali kelasnya ya saya Bu. Oh iya. Lalu bagaimana cara Bapak menghubungi keluarga anak tersebut untuk mengkonsultasikannya? Ya saya nanya dulu ke teman yang dekatnya, kemudian saya minta diantar saja lah pula ya oleh si temannya itu atau oleh siswa yang memang tahu rumahnya gitu. Nah, lalu saat nanti Bapak bertemu dengan orang tua atau keluarga anak itu ya setelah diantar oleh salah satu teman anak itu, kira-kira setelah bertemu mereka apa yang sudah Bapak siapkan untuk berbicara dengan mereka? Nah, yang pertama mungkin Bu, ketika nanti bertemu dengan orang tuanya, ya seperti biasa lah Bu, sekolah bertemu dengan pihak orang tua atau wali siswa, ya bagaimana keadaannya dan sebagainya, atau silaturahim lah Bu ya. Nanti setelah itu baru kita fokus terhadap ada apa dengan si anak ini. Oh gitu. Oh iya, kira-kira nih ya setelah Bapak itu kan nanti bertemu dengan mereka. Nah, apa yang bisa memastikan bahwa pertemuan Bapak dengan keluarga tersebut bisa berhasil mengatasi masalah anak itu, Pak? Yang pertama Bu, sebenarnya dulu juga pernah melakukan hal yang demikian dan alhamdulillah berhasil, hanya memang belum maksimal. Iya. Kebetulan ini juga masalah yang serupa juga sebagai kasus yang sehingga saya punya keyakinan dalam diri saya, tekad saya bahwa insya Allah ini akan berhasil. Oh, jadi Bapak yakin ya bahwa Insya Allah. hal ini bisa berhasil ya dengan cara tadi. Lalu seandainya aja nih ya Pak ya, seandainya hal itu ternyata masih sulit dilakukan misal, tapi saya tidak berharap demikian. Ada alternatif lain tidak? Cara agar Bapak bisa menyelesaikan masalah dengan anak tersebut? Ya, mungkin saya bisa minta bantuan atau saya mencoba untuk kolaborasi dengan guru yang lain, dengan guru-guru yang lain yang ada di sini. Kemudian selain dari keluarganya atau bapaknya atau ibunya, mungkin dengan kakaknya juga tadi, atau mungkin dengan pamannya, atau mungkin dengan
apa namanya tetangga yang ada di sana. Oh iya gitu Nah, ya. insya Allah itu nanti akan saya hubungi untuk bisa membantu bagaimana menanggulangi si anak tersebut. Oh iya, betul sekali ya Pak ya. Jadi harus ada beberapa alternatif ya yang kita lakukan untuk menjalankan atau mendapatkan solusi gitu ya dari permasalahan kita. Lalu terkait dengan yang Bapak rencanakan itu, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak menjalankan rencana itu? Yang paling saya menghubungi kasih kesiswaan. Oh iya gitu ya. Mudah-mudahan beliau ada waktu untuk membantu saya atau pembina OSIS juga mungkin nanti bisa digunakan. Lalu bagaimana kira-kira Bapak bisa memastikan bahwa rencana Bapak itu bisa berjalan lancar, Pak? Ya, kalau misalnya berbicara itu bisa lancar atau tidak mungkin itu bagaimana mungkin nanti saya kolaborasi dengan yang lainnya Bu ya. Kemudian memang ini tidak mungkin akan berjalan hanya satu kali. Mungkin ada beberapa tahap untuk melakukan kegiatan tersebut supaya si anak itu bisa tumbuh dalam dirinya kedisiplinan anak waktu ya. Iya. Ya luar biasa sekali ya Pak ya. Ternyata Pak Dede sendiri nih yang sudah menemukan solusinya. Iya, jadi sebenarnya kita sudah tahu ya solusinya apa, tapi kita sulit melakukannya karena mungkin masalah yang kita hadapi gitu ya Pak ya. Lalu yang bisa disimpulkan dari sesi ini kira-kira apa Pak? Ya, pertama mungkin saya ada sedikit pencerahan ya, bukan sedikit, ada pencerahan tentang bagaimana menanggulangi siswa yang tersebut meskipun kasus ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bukan yang pertama yang kami tidak tahu saat ini memang karena situasi setelah pandemi memang cukup lumayan karena si siswa, orang tua dan yang lainnya juga sehingga membuat saya merasa ya alhamdulillah setelah pertemuan ini ada pencerahan Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Pak ya. Dan dari Bapak bertemu dengan saya, kira-kira apakah ada wawasan baru atau misalnya pengetahuan baru yang Bapak dapatkan Pak? Ya, Bu, banyak sih wawasan yang baru, yang pengalaman yang baru yang muncul dari pertemuan ini, diantaranya ternyata yang tadinya saya agak kebingungan Bu, seandainya solusi ini tidak bisa berjalan dengan lancar, ternyata muncul lagi solusi yang lain yang diberikan oleh pemantik oleh ibu, sehingga oh iya ini masalah ini kalau misalnya ini tidak jalan harus ini. Jadi itu betul-betul wawasan bagi saya tentang bagaimana ketika menghadapi rekan yang berhadapan dengan suatu persoalan. Iya Pak, saya berharap ya Bapak nanti bisa melaksanakan solusinya, Amin. bisa melaksanakan rencananya sehingga anak tersebut yang tadi ada dalam permasalahan Bapak bisa berubah ya Pak ya. Amin. Ya saya doakan semoga berjalan lancar. Amin. Apakah sudah cukup Pak dengan coaching kita kali ini? Sudah ya Pak ya? Ya untuk sementara sudah Bu, tapi nggak apa-apa ya Bu ya, nanti ke depannya Bu ya. Oh, iya. Kalau misalnya ada sesuatu hal boleh saya ngobrol lagi sama Ibu ya. Iya siap Pak. Oke, terima kasih ya Pak Dede Ya, ya sama-sama, sudah Ibu. mempercayakan saya gitu dimintai bantuan oleh Pak Dede. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Mia, Iya, Pak. tadi sudah melakukan coaching ya. Iya Pak sudah. Bagaimana penilaian Ibu terhadap kegiatan coaching yang Ibu laksanakan tadi? Penilaian saya aja nih ya Iya, Pak ya. iya. Saya rasa saya sudah cukup baik dalam melaksanakan coaching.
karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya ingin meningkatkan kompetensi presence Pak. Jadi saya rasa saya sudah cukup mampu melakukannya. Apa yang menjadi dasar Ibu menilai seperti itu? Tadi kan saya ingin saya lebih sabar, tidak gerasa-gerusu dalam menyampaikan solusi saya dari saya gitu. Jadi saya yang memancing Pak Dede untuk mendapatkan solusinya sendiri, dan saya sepertinya sudah berhasil Pak. Jadi saya tidak memberikan solusi, tapi Pak Dede yang menemukannya sendiri. Baik, Ibu sudah luar biasa ya, mampu menggali potensi-potensi atau solusi yang disampaikan oleh Koci terhadap permasalahannya siswa terlambat datang ke sekolah. Ya, Luar terima kasih biasa Pak. itu, sangat saya pikir kemampuan Ibu dalam bidang coaching sebagai coach itu di atas standar. Terima kasih sekali Pak. Tapi ada hal yang saya sampaikan. Gak apa-apa Bu? Ya silakan Pak, itu bagus untuk saya. Ya, baik. Ketika melakukan coaching antara coach dengan coach itu kan ada dua prinsip ya, ada prinsip kemitraan dan kesetaraan. Tadi saya perhatikan Ibu suaranya agak sedikit tinggi Bu ya. Oh gitu. Ibu Oh suaranya iya. agak sedikit tinggi sehingga ada kesan bahwa ada intonasi yang Oh, iya. seperti atasan dan bawahan Oh seperti itu Bu, ya. gitu. Iya. Oh iya. Jadi untuk kedepannya mungkin suaranya agak diturunkan Iya. intonasi seperti itu. Iya, Masukan iya, iya, iya. gimana pendapat kalau seperti itu? Ya benar sekali sih Pak, sebenarnya kadang saya kalau berbicara juga tidak sadar gitu ya Pak, karena mungkin kebiasaan seperti ini gitu sehari-harinya, efek dari di kelas mungkin Pak ya. Jadi kalau anak-anak itu kan suara harus tinggi, jadi terbawa keluar gitu. Dengan yang lain pun kadang saya juga berpikir, oh iya saya berbicara itu terlalu tinggi atau kadang orang menganggap saya marah padahal enggak gitu, itu aslinya. Dari diskusi ini, dari diskusi yang telah kita lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan ditingkatkan dalam coaching? Oh iya, saya itu sangat ingin meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Pak, karena yang saya pikir bahwa itu sulit Pak. Jadi apalagi kalau misalnya melihat jawaban dari rekan yang tidak saya terprediksi sebelumnya gitu, jadi saya harus berpikir langsung nih saat itu pertanyaan apa yang bisa saya sampaikan untuk menuntun beliau, rekan coach saya atau coachee saya itu mendapatkan solusinya sendiri, seperti itu Pak. Kira-kira kapan itu hal tersebut akan dilakukan oleh Ibu? Ya secepatnya kalau misalnya ada rekan yang minta bantuan saya lagi Pak kalau melaksanakan coaching gitu. Di sekolah atau di luar sekolah? Bisa di sekolah kalau misalnya yang meminta coachingnya itu rekan sekolah, ataupun misalnya bisa di luar sekolah jika yang meminta coachingnya itu rekan dari luar sekolah. Adakah orang atau siapa ya yang akan membantu Ibu dimintai bantuan? Tentu Pak, karena di sekolah saya juga ada beberapa rekan ya Pak ya yang sudah saya anggap senior dalam melaksanakan coaching. Misalnya ada Wakasek Guru, misalnya Bugatti, ataupun misalnya ada Wakasek Kesiswaan Pak Jajang yang sudah biasa menangani permasalahan anak-anak gitu. Jadi sepertinya mereka sudah lebih berpengalaman gitu daripada saya Pak. Luar biasa ya, ide-ide yang Ibu sampaikan terkait dengan peningkatan kompetensi dalam bidang coaching. Saya terima kasih Bu. Ya sama-sama Bapak, saya yang berterima kasih terhadap Bapak. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.